Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih bab tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al aghniya, itu muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang agniya, ya, orang-orang kaya, ya. Di antaranya adalah dari Anas bin Malik, ya, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering mengunjungi para agniya, ya, makan bersama mereka dan juga menganjurkan untuk bersedekah, ya, dengan harta yang mereka miliki, ya. Dari Anas bin Malik, ya, karena Abu Talha aksarul ansar bil Madinah malan min nahlin wa kana ahabbul amwali ilaihi bayruha. Dari Anas bin Malik, ya, Abu Talha adalah salah satu sahabat Rasulullah Ansar, ya, yang memiliki banyak harta, ya, terutama kebun kurma, ya. Maka Nabi dan para sahabatnya sering masuk, dikatakan, ke kebun milik kurma. Dan kebun kurma yang paling dia cintai adalah Bayruha, ya. Bayruha itu kebun kurma yang ada di depan Masjid Rasulullah, ya. Nabi sering dengan para sahabatnya masuk ke kebun kurma tersebut, makan dan makan buah-buahannya, ya. Ketika turun ayat dalam surah Al-Imran ayat 92, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Katalah kalian belum mendapatkan kebaikan yang betul-betul baik, sempurna, ya, sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Maka ketika itu diturun, ya, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa kata beliau? Wa inna ahabba amwal ilayya bayruha. Dan sesungguhnya kata beliau, harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Kata betullah kepada Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Wa innaha sadaqah lillah arju jibarraha. Kata dia, ya Rasulullah, ya, aku infakkan, aku sedekahkan karena Allah, ya, untuk Allah, karena mengharapkan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan wadakharaha anda, dan aku disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya itu. Maka berikanlah ya Rasulullah kepada orang yang kau sukai, terserah kau berikan pada siapa. Apa kata Nabi kepada Abu Talha? Ya, bah dalika malun rabih. Bah itu beruntung, itu harta yang beruntung, harta yang untung, kata Nabi kepada Abu Talha, ya. Qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, ya, apa yang kau katakan. Apa kata Nabi kepada beliau? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku berpendapat berikanlah olehmu kepada kerabat-kerabat dekatmu, ya. Tadinya Abu Talha memberikan kepada Rasul, terserah Rasulullah beri kepada siapa. Kata Nabi membalikan lagi. Tapi apa? Ini ara an taj'alaha ilal aqrabin atau fil aqrabin. Kata Nabi, aku berpendapat, ya, berikanlah olehmu kepada kerabat-kerabat dekatmu, ya. Apa kata Abu Talha? Sa'af'al ya Rasulullah. Af'al, ya, aku akan lakukan ya Rasulullah. Kemudian beliau pun memberikan kepada kerabat dekatnya, anak pamannya, di antaranya ada Hasan dan Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah
kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Ya. Apa kata Nabi? Mendapatkan dua kebaikan, dua pahala. Pahala saudara dan pahala silaturahim. Ya. Itulah kisah yang luar biasa ya. Kemudian juga Nabi juga menganjurkan kepada para sahabat ketika mau meninggal dunia bagi para yang memiliki harta ya, kalau memang mau berwasiat, mau bersedekah sebelum dia meninggal dunia hanya sepertiga. Tidak boleh dikatakan lebih dari sepertiga. Dari sahabat bin Abi Waqqas menceritakan ketika haji wada, ya, beliau sakit parah. Nabi menjenguknya, maka ketika dia menjenguk, Nabi menjenguknya, apa kata dia? Ya Rasulullah, balagha bi minal waj'i ma tara, aku lagi sakit parah sebagaimana kau saksikan ya Rasulullah. Dan aku memiliki banyak harta, kata beliau, ya. Dan aku tidak ada yang mewarisi kecuali satu orang putri tunggal, ya. Jadi banyak harta, ya. Dan dia punya satu anak doang, putri lagi, tunggal. Maka sebelum dia meninggal dunia berpesan kepada Rasulullah, kata dia apa? Apa tahaddaqu bisala, bolehkah saya menginfakkan hartaku 2/3-nya? Ya. Dia diwasiatkan kepada Rasulullah agar 2/3 dari hartanya diambil kalau dia meninggal dunia sebagai wakaf pada kaum muslimin, ya. Apa kata Nabi? Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Apa kata beliau? Bagaimana kalau setengahnya Rasulullah? Ya. Apa tasaddaqa bi syaratihi ya Rasulullah? Bahwa kalau setengah, ya, kata Nabi tidak boleh. Tidak boleh, kata Nabi. Tidak boleh. Kemudian kata beliau, bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Qala was-sulus katsir ya Sa'ad, kata Nabi. Sepertiga juga masih banyak, kata Nabi. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada kau meninggalkan anak dalam keadaan meminta. Maka dikatakan orang yang punya harta apabila mau berwasiat sebelum meninggal hanya boleh 1/3. Tidak boleh daripada 1/3, ya. Kemudian Nabi mengaju kepada para sahabat, dikatakan yang memiliki harta ketika mereka memberi kepada anak-anaknya, memberikan hibah, ya, atau atiyah, bukan warisan, ya. Bedanya apa? Hibah dengan warisan. Kalau hibah, ya, orang tua memberikan kepada anak ketika orang tua masih hidup, namanya hibah, ya. Kalau warisan adalah harta yang diberikan, ya, harta yang diberikan setelah bapaknya meninggal dunia. Maka beda antara hibah dengan warisan. Kalau warisan Allah menetapkan ketetapan, ya, namanya fudul muqaddarah. Ada yang setengah, 1/4, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Namanya warisan. Kalau atiyah maka dikatakan tidak ada ketetapan khusus, ya. Namun dikatakan Rasulullah menyuruh kepada kaum umatnya ketika mereka mau memberikan kepada anak-anaknya tidak boleh timpang, harus dikatakan berlaku adil, harus sama. Ketika dikatakan Nu'man bin Bashir memberikan harta kepada Bashir, kepada Nu'man, ya, sementara anak-anaknya nggak dikasih yang lainnya, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata dia, aku ingin memberikan harta ini kepada anakku Bashir, ya, kepada Nu'man, ya, Nu'man bin Bashir, ya. Apa kata Nabi kepada Nu'man, ya, kepada Bashir, ya Bashir, kata Nabi, a'laka waladun siwahadi, apakah kau punya anak selain Nu'man? Ya, apakah kau memiliki anak selain Nu'man? Ya, kata Nabi kepada Bashir, ya Bashir, a'laka waladun siwahadi, ya Bashir, apakah kau punya anak selain anak ini? Kata dia, na'am. Kata Bashir kepada Rasulullah, na'am ya Rasulullah, ya. Kalau Nabi kepada beliau, kulluhum wahabta lahum mithla hada al wahabta libnika hada, apakah kau memberikan semua anak-anakmu seperti ini, seperti dikatakan Nu'man, ya. Kulluhum wahabta lahum mithla alladhi wahabta libnika hada, apakah kau memberikan kepada anak mereka anak yang lain seperti kepada ini? Itu kepada Bashir, Nabi, ya. Apa kata dia? Tidak ya Rasulullah. Artinya dia hanya memberikan kepada Nu'man, tidak kepada yang lainnya. Pada anaknya banyak, gitu, ya. Apa kata Nabi?
fala tashhad, janganlah minta saksi kepadaku kalau gitu, kata Nabi. Ya, fa inni la asyhadu ala jur, aku tidak mau jadi saksi dalam hal perbuatan dosa. Ya, cuma kalau Nabi kepada Bashir, ya, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaun, apakah kamu senang, ya, jika kau dikatakan memberikan hak atau berbuat sama rata, gitu ya. Kata dia, bala itu tuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada beliau, ya, fala, kalau gitu kita jangan lakukan itu, ya. Ittaqillaha wa'dilu baina auladikum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adilah di antara anak-anak kalian. Akhirnya hati-hati pun diambil lagi oleh Bashir dari Nu'man. Maka seorang tua, ya, tidak boleh dikatakan ketika memberikan kepada anak, ya, satunya diberi, yang lainnya tidak boleh. Kenapa? Akan menimbulkan nanti masalah ke depannya nanti. Walaupun ketika masih hidup dia rukun-rukun, tapi ketika meninggal dunia orang tuanya terjadi percekcokan, permasalahan. Maka Nabi tidak mau. Maka Nabi mengatakan, aku tidak boleh saksi dalam hal perbuatan dosa, ya. Maka tidak boleh seorang tua ketika dikatakan memberikan hadiah atau hibah kepada anak-anaknya, ya, dengan cara tidak adil. Maka wa'dilu baina auladikum, berlakulah adil di antara anak-anak kalian, ya. Contohnya satunya dibuatin rumah, yang satu tidak. Satu ini tidak boleh, ya. Kalau mau berikan semuanya, tidak semuanya. Karena tadi masalah di kedepannya, ya. Kemudian, ya, Nabi juga menjelaskan, ya, kepada para sahabat, ya, yang memiliki harta, bahwasanya harta, ya, seseorang itu yang sebenarnya adalah harta yang telah ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditinggalkan bukan hartanya, akan lenyap. Lihat dalam hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Nabi pernah bersabda, ayyukum, kata Nabi, malu warisi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang harta warisannya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang harta warisannya lebih ia cintai, ya, daripada hartanya sendiri? Maka sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluh ahabba ilaihi min mali warisi. Ya Rasul, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Dijawab sahabat, ya Rasul, tidak ada di antara kami seorang pun kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Apa kata Nabi? Fa inna malah ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Kata Nabi, hartanya itu adalah harta yang telah ia sedekahkan, yang telah ia makan, yang telah ia pakai, yang telah ia infakkan. Itulah kata hartanya sendiri, kata Nabi. Wa amma, kata siwa dalik, adapun yang lainnya, ya, yang masih ada adalah harta warisan. Jadi harta kita itu adalah harta yang telah kita belanjakan, yang telah kita infakkan, yang kita pakai, yang kita makan. Ya. Adapun yang masih ada itu bukan harta kita, mobil kita, rumah kita, tabungan kita, bukan harta kita. Kalau kita mati, milik siapa? Ya. Milik warisan. Itulah harta warisan. Banyak orang dikatakan ketika sedekah eman-eman. Kalau udah mati, udah jadi pindah itu harta itu. Bukan milik lagi, tapi milik warisannya. Maka Nabi mengatakan, ya, ayyukum malu warisi ahab ilai. Siapa di antara kalian yang harta warisannya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Ini kan sahabat belum paham, kan? Siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Maka Nabi pun kata mereka, tidak Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami, ya, kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Kata Nabi, hartanya itu adalah harta yang telah ia manfaatkan, gunakan, makan, pakai, dan sedekahkan, kata Nabi, yang telah berlalu.
Itu hartanya kata Nabi. Ada harta yang masih ada sekarang, bukan harta tapi harta warisan. Kalau kita mati, milik siapa? Ya, yang kita bawa hanya yang telah kita sedekahkan. Ya, subhanallah ya. Ini hadis sahih ya. Akhrajahu dikatakan Bukhari ya. Kemudian juga ya dari Abdullah bin Syahir menceritakan juga ya. Ataitu Nabi ya wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Kata Abdullah bin Syahir menceritakan, aku mendatangi Rasulullah SAW ya, dan Nabi ketika itu lagi membaca surat Alhaakumut takatsur. Ya. Kemudian ya, beliau bersabda, yaqul ibnu Adam mali mali. Qala hal laka ya ibnu Adam ya, min malika illa ma akalata fafnaita aw labista fa abalaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi ya, menjelaskan kepada Abdullah bin Syahir ketika habis membaca alhaakumut takatsur, alhaakum at-takatsur, alhaakumut takatsur, alha melalaikan, kum kalian, at-takatsur bermegah-megahan. Arti bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Alha itu artinya melalaikan. Kum kalian, at-takatsur bermegah-megah, alhaakumut takatsur bermegah-megah telah melalaikan kalian. Atau telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Maknanya sama. Maka Nabi mengatakan kepada beliau, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku hartaku. Kata Nabi apa? Hal laka ya ibnu Adam, tidaklah hai ibnu Adam ya, hartamu kecuali harta yang telah engkau makan, yang telah menjadi kotoran, yang telah kalian pakai telah menjadi usang, yang telah berlalu. Itulah kata Nabi harta yang sebenarnya ya, harta yang telah kita manfaatkan ya, yang telah kita infakkan ya, yang telah kita dikata apa namanya makan ya, kepada anak-anak kita, istri dan seterusnya. Itu kata Nabi harta yang sebenarnya ya. Wa masyi wa dari kata Rasulullah ya fahuwa dahibun wa tarikul. Adapun selain yang tadi, yang tiga tadi, maka akan pergi, akan ditinggalkan bagi manusia, bagi dikatakan ahli warisnya ya. Nabi juga berpesan kepada para sahabat yang kaya ya, ketika bersedekah tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya. Ketika dikatakan Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik ya, maka datang pada Rasulullah ya, apa kata dia? Ya Rasulullah ya, inna min taubati an akhla'a min mali sadaqatan lillahi ila Allah wa ila rasulih ya, taubatku ya, dari karena diterima Allah taubatnya gitu ya, maka akan aku lepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini kata apa namanya Ka'ab bin Malik ya, dia ketika dia ikut perang atau gitu ya, tiga sahabat yang ikut perang ya, maka kata Nabi kepada beliau, amsik alaika ba'du malik, peganglah, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik daripada kau memberikan secara menyeluruh. Maka tidak boleh ya, tidak boleh kita menginfakkan seluruh harta kita, tidak boleh ya. Wa fi riwayatin dari Jabir bin Abdullah menceritakan, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah membawa dikatakan apa namanya harta berupa emas sebesar dikatakan baidah telur ya, bagian telur apa namanya burung kalau telur ayam mungkin gede ya. Maka dia berkata, ya Rasulullah ya, asabtu hadi min ma'din, ini hartaku dari apa namanya dari barang temuan. Mungkin di rumahnya dia mendapatkan barang temuan berupa emas gitu ya, sebesar telur gitu ya. Kemudian dimatakan dia, khudha fahuwa shadaqah, ambillah, aku sedekahkan semuanya. Wa ma amliku, aku tidak punya yang lainnya, cuman ini doang yang punya, yang aku miliki, kata dia. Ya. Nabi pun berpaling. Ya. Berpaling dari orang tersebut. Ya. Kemudian apa namanya datang dari sebelah kirinya, Nabi pun berpaling, ya. Berpaling lagi. Jadi di kanan, belakang, kiri, dan Nabi pun berpaling. Karena dia memaksa Nabi untuk dikatakan apa namanya menerima harta itu. Ya.
Apa Nabi pun akhirnya berhadap kepada sahabat, ya tihadukum bima yamliku fayaqulu hadi sadaqatun summa yaqudu yastakifu nas. Kata Nabi, ada di antara kalian datang kepadaku memberikan seluruh hartanya, setelah itu dia menjadi orang meminta-minta. Maka Nabi tidak menerimanya gitu ya. Enggak boleh. Tidak boleh dikatakan sedekah dengan seluruh harta. Kalau menimbulkan setelah sedekah dia menjadi orang yang mengambil kepada yang lainnya. Berbeda dengan kasus yang lain. Seperti apa? Seperti ada riwayat yang sahih dari Zaid bin Aslam menceritakan, ya, Umar pernah bercerita, ya, Nabi menyuruh ketika itu bersedekah. Dan kebetulan dia memiliki harta ketika itu. Apa yang kata dia? Kata Umar mengatakan, ya qultu al-yaum asbiqu Abu Bakrin. In sabaqtuhu yauman. Kata beliau, hari ini kata beliau, kata Umar bin Khattab, aku akan dikatakan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Maka dia pun membawa separuh hartanya, ya, untuk fisabilillah. Maka ketika ditanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, kepada kepada Umar, ma baqaita ya Umar li ahlik, qultu mithluh. Kata Nabi kepada Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, separuh juga ya Rasulullah. Artinya dia dibawa separuh untuk sedekah, separuh untuk keluarganya. Datanglah Abu Bakar Siddiq dengan membawa hartanya juga. Maka kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, ya, ma abaqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka kata Abu Bakar, abaqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku siksakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Salah bertentangan, enggak bertentangan. Karena Abu Bakar beda keyakinannya, beda ketawakalnya. Kalau yang lain tadi dia khawatir kalau mereka dekat seluruhnya akan menjadi meminta-minta. Kalau Abu Bakar tidak demikian. Maka ulama mengatakan tidak sama dengan antara imannya Abu Bakar dan imannya orang tadi. Abu Bakar Nabi tidak berkomentar. Tidak menyalahkan apa namanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga Nabi menganjur kepada umat ini, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, kepada hambanya, maka sunnahnya menampakkan nikmat tersebut, tidak menyembunyikannya. Ada hadis yang sahih, kata beliau, syukur nikmati itu ada idharuha. Min syukrin ni'mati idahad, di antara syukur nikmat menampakkan nikmat tersebut, nggak boleh disembunyikan. Maka kata Allah dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tampakkan, ceritakan, nggak bicarakan, katakan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik daripada kita menyembunyikan. Maka kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabb maka ceritakanlah, tampakkanlah, bukti apa, tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dikatakan sembunyi-sembunyi. Maka ketika dari dari Malik bin Nadlah menceritakan, Ra'ani Rasulullah SAW wa alayya atmer. Nabi melihat saya, kata Malik bin Nadlah, aku berpakaian yang udah lusuh. Nabi melihat sahabat Malik bin Nadlah pakaiannya lusuh. Faqala Nabi kepada beliau, halaka min mal, apa kau punya harta? Kata Nabi kepada Malik bin Nadlah, qultu na'am, kata dia, iya aku punya harta ya Rasulullah. Ma min aymalin, harta apa yang kau miliki, kata Nabi kepada Nadlah. Qala min malil min kulli ma, dari semua harta, kata dia. Min kulli malin, qad atani lahu, dari seluruh harta Allah telah memberikan nikmat kepada saya, kata dia. Ibil, unta, raqiq, budak, khail, kuda, dan juga gonam dan yang lainnya. Banyak harta yang dia miliki. Ontanya, budaknya, kudanya, dan kambingnya, mungkin sapi, mungkin yang lainnya. Banyak hartanya. Cuman dia pakaiannya pakaian yang lusuh, kumal. Gitu ya. Apa kata Nabi kepada beliau? Qala idza ataka Allahu malan falyara, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta, maka tampakkan harta itu. Jadi orang kaya tapi pakaiannya kumal, lusuh gitu ya. Itu enggak pantas. Itu bukan syukur pada nikmat Allah, tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerangkan
min syukri ni'mati idahad, di antara syukur nikmat itu menampakkan nikmat kepada orang lain, nggak ada larangan ya. Ya. Riwayatnya fala tara ni'mallahi wa karamatuka alaih, kata Nabi ya, menampakkan nikmat Allah itu adalah kemuliaan atas kamu. Ya. Jadi bukan bukan sombong. Ya. Nggak boleh kita punya nikmat, punya harta, pakaiannya compang-camping. Sebagian orang biar dikatakan tawadu, bukan tawadu itu namanya. Ya. Jadi orang yang punya harta, punya pakaian yang kumal, degil, bukan kocak apa rusuh gitu, bukan tawadu, tapi tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, min syukrin ni'mati idaharuha. Dia ada syukur nikmat adalah dengan menampakkan nikmat tersebut ya. Maka ya ada riwayat yang sahih kata innallaha, dari Amr bin Shu'aib ya, dari bapak kakek menceritakan, lebih pernah menjelaskan bahwasanya innallah Subhanahu wa taala yuhibba ayyura athara ni'mati ala abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka ya melihat, dikatakan sangat suka kalau melihat hamba itu dikatakan dikasih nikmat kemudian ditampakkan nikmat itu oleh hamba tersebut. Ya. Jadi kata Rasul, innallaha yuhibbu ayyura athara ni'mati ala abdi. Allah sangat suka ya kepada hambanya jika hamba itu diberikan nikmat kemudian ditampakkan nikmat tersebut. Dikasih nikmat banyak uang tapi pakaiannya degil, lusuh, ini enggak. Allah menyukai orang seperti itu. Ada seorang sahabat ya, dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan ya, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibir. Kata Nabi, tidak akan masuk surga ya orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji darah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar jari darah, kata Nabi. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, inna rajula yuhibbu ayyakuna sabah hasanan wa na'al hasan. Ya Rasulullah, seorang ya, dia suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus, ya. Kalau berpakaian penampilannya luar biasa, ya, bagus, sandalnya bagus, ya. Apa katakan seorang tabi? Apakah termasuk sombong ya Rasulullah? Ya. Kita sahabat tadi ya. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna sabahatan wa al-ahsara. Ya Rasulullah, seorang laki-laki dia suka pakaiannya bagus, necis gitu ya. Selain juga bagus-bagus gitu ya. Apakah termasuk sombong orang seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi apa kepada sahabat tadi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Lihat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah, kata Nabi, batarul haqqi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini kaidah sombong. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Maka lihat, ketika ada seorang sahabat di hadapan Nabi, dia makan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian ya kata Nabi kepada sahabat tadi dari Abdul bin Aqwa ya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Nabi tegur. Kata dia, la astati ya Rasulullah, aku tidak bisa ya Rasulullah. Ya, kata orang tadi. Kata Nabi apa? Ma manak ilal kibar, apa yang menghalangimu tidak mau makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Maka semenjak detik itu pula, kata Abdul bin Aqwa, orang tadi menjadi tangannya tidak bisa ngangkat ke mulutnya, itu menjadi kemper. Itulah resiko orang yang menentang hadis Nabi seterang-terangan. Ya. Maka Nabi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menolak orang lain. Maka di zaman Nabi ya,
orang yang terang-terangan menentang hadis, maka langsung Allah hukum ketika itu juga. Contohnya tadi tidak bisa mengangkat. Wa fi riwayatin juga ada Allah sahabat juga menentang hadis Rasulullah. Kata Nabi apa? Apabila di antara kalian bangun tidur malam, kemudian hendak berwudu, maka jangan langsung ngobok ke bejana, tetapi cuci dulu tangannya, kata Nabi, sebelum ngobok ke bejana. Karena kalian tidak tahu, kata Nabi, kemana semalam tangan itu bermalam. Ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, saya tahu kemana talang saya semalam. Kalau tidur saya tahu, kata dia. Maka besok malamnya orang tersebut didapati tangannya masuk ke lubang anusnya itu. Ini kata para ulama, orang yang menentang hadis, maka Allah segera hukum langsung ketika itu. Di zaman Nabi ya. Kalau sekarang kan banyak ya. Seperti ada orang yang kiai ya. Hadis mengatakan bahwa ada orang mengatakan barang siapa dikatakan ada gambar di rumah, kalau ada anjing maka malaikat tidak akan masuk rumah. Ini katanya orang yang tidak apa kata mereka? Ya. Ngomongnya tidak punya otak katanya. Masa kata malaikat gara-gara ada gambar ada anjing tidak masuk rumah? Ini orang tidak punya otak katanya orang ini ngomong. Pernah dengar gak perkataan ini? Ini kok kiai ya. Tapi mengatakan orang yang mengatakan apabila ada gambar di rumah ya dan anjing maka tidak akan masuk malaikat. Ya, maka katanya ngomongin gak punya otak kata dia. Kalau gitu kita pajang ada banyak di rumah biar malaikat tidak masuk sehingga kita umurnya panjang katanya. Karena gak ada malaikat masuk katanya. Malaikat mau masuk. Ini subhanallah. Ini termasuk pelecehan terhadap hadis Nabi. Ya, kalau zaman Nabi Allah telah menghukum itu ya. Subhanallah ya. Karena mengatakan Nabi tidak punya otak katanya. Gak punya otak katanya. Orang yang mengatakan kalau ada gambar di rumah malaikat tidak masuk. Gak punya otak kata dia ini. Bahkan diterang-terangan mengatakan kalau nyembelih ayam itu bukan bismillah. Tapi apa katanya? Maaf ya ayam katanya. Ada, coba iya. Begitu kata dia. Gak boleh bismillah, itu salah katanya itu. Tapi maaf ya ayam. Ya. Karena kamu saya potong, maaf ya ayam, maaf ya kambing saya potong. Jadi bukan bisa tapi nyebut nama ayam, minta maaf pada ayam kata dia. Ya. Ini subhanallah kok kiai. Ya. Tidak hanya itu, ya. Tidak hanya itu. Dia merubah mana kalimat al-qari'atu mal-qari'ah. Dia katakan itu bukan hari kiamat, tapi perempuan yang membaca Al-Quran. Qari kata beliau adalah pembaca laki-laki. Kalau qari'ah pembaca perempuan. Kalau al-qari'ah itu mal-qari'ah artinya pembaca perempuan, bukan hari kiamat. Udah aneh kan? Ini banyak penyebar penyesatannya ini. Maka alhamdulillah mungkin MUI pusat udah memanggil itu ya. Orang-orang seperti ini karena bahaya ya. Menyesatkan umat ya. Jadi dikatakan sombong itu kata Nabi adalah ya batarul haqi wa gomtunas. Itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka dia mengatakan ya kita itu pasti mati. Lihat Allah berkeluar-keluar di surah Al-Waqiah katanya. Sampai begitu dia ngomong. Ya, kita pasti mati kita. Lihat Allah berkeluar-keluar. Pantas enggak ngomong Allah berkeluar-keluar? Maksudnya apa? Allah berfirman kan itu lebih halus. Tapi Allah berkeluar-keluar di surah Ar-Rahman kan. Surah Al-Waqiah kata dia. Berkeluar-keluar artinya apa? Ngebacot sama kan? Berkeluar-keluar dan seterusnya. Ini tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah berfirman tapi berkeluar-keluar dalam Al-Qur'an. Ya, tapi ini subhanallah banyak aja pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya gitu. Walaupun dikatakan jadi kita penyimpangan. Bahkan dia mengatakan tidak boleh kalau baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh katanya. Di wasol itu enggak boleh. Kenapa? Hirabbi artinya katanya perang katanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu. Jadi hirabbi artinya perang kata dia. Yang benar begini katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin kata dia. Alhamdulillahi rabbil bukan alhamdulillahi rabbil hirabbi karena hirab artinya perang. Inilah dari penyesatan dia. Maka hati-hati seperti itulah orang yang angkuh ya.
Kemudian ya, dalam riwayat yang lain ya, kata Nabi kepada para sahabat ya, man anfaqa zaujaini fi sabilillahi nuliya min abwabil jannah ya Abdullah hada khair. Barang siapa yang menginfakkan dua pasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan panggil nanti pada hari kiamat dari pintu-pintu surga. Ya, dari pintu-pintu surga. Ya, dari semua pintu surga. Ya Abdullah hada khair. Ya Abdullah hada khair. Ya, maka Nabi menjelaskannya, barang siapa yang ahlu salat akan dipanggil dari pintu salat. Ya, ahlu jihad dari pintu jihad. Ahlu sedekah dari pintu sedekah. Ahlu siyam dari pintu royan. Ya. Tapi kalau kata man anfaqa zaujaini akan nudia min kulli abwab. Ya, min abwabil jannah. Maka kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, adakah orang ya yang akan dipanggil di surga dari seluruh pintu itu ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, apa tadi? Iya, nam. Warju an akuna minhum. Aku mengharap engkaulah salah satu ya yang dipanggil dari seluruh pintu. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi nam wa ana arju an takuna minhum. Iya, kata Nabi. Ada hamba Allah yang dipanggil dari seluruh pintu kita masuk surga. Adalah aku mengharap engkau lah yang memasuki pintu tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa fi riwayatin apa keutamaan Abu Bakar itu luar biasa ya. Tetapi kepada mereka, pada sahabat ketika itu, man asbaha minkum yauma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi hari ini puasa, yang paginya puasa. Man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa. Semua diam. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar Siddiq. Cuma kalau Nabi, man minkum, manittaba minkum al yauma janazah, siapa di antara kalian yang hari ini juga mengiringi jenazah. Semua diam, kata Nabi, kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Pertama dia puasa. Yang kedua kata Nabi, man nittaba minkum al yauma janazah, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah. Semuanya diam, kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Semua kalau Nabi, man at'ama minkumul yawma miskin, siapa yang hari ini kata Nabi yang memberikan makan kepada fakir miskin, semua diam, kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Semua kala man da'a minkumul yawma maridun, siapa di antara kalian yang hari ini kata Nabi takziah orang-orang yang sakit atau menyuruh orang yang sakit. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Riwayatin, siapa di antara kalian yang pagi hari membebaskan budak, kata Nabi. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Luar biasa. Yang lain tidak ada yang melakukan. Apa Nabi? Majatama fi amri ya fi mri'in illa dakhala jannah. Tidak, kata Nabi, perbuatan tadi berkumpul daripada diri seorang dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga. Ini luar biasa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ijma ulama, sepakat para ulama, sebaik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ijma, sepakat ya. Maka kata para ulama, kata membelah hari, barang siapa yang mengutamakan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, ala baqiyati ashabi, atas seluruh para sahabat Rasulullah, kemudian dan mereka tidak berbicara terhadap sahabat Nabi kecuali kebaikan dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka akan terbebas dari pengaruh siapa? Syiah. Syiah adalah orang yang suka mencela para sahabat Nabi. Barang siapa yang meyakini Abu Bakar sebaik manusia setelah para nabi dan rasul, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian di atas sahabat-sahabat yang lainnya, dan tidak berbicara terhadap sahabat Nabi kecuali kebaikan, dan mendoakan mereka, maka telah terbebas dari pengaruh Syiah. Awalihi wa akhirihi. Karena Syiah itu adalah orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, manggukan Ali bin Abi Thalib. Maka kadang sebagian orang terpengaruh, seperti mencela
Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun yang lainnya. Ini terpengaruh apa namanya Syiah ya, maka hati-hati ya. Kemudian juga ya Utsman bin Affan juga seorang sahabat yang luar biasa ya. Ketika beliau apa namanya Nabi mengajukan untuk bersedekah untuk dekat memperbekalan para sahabat yang tidak punya perbekalan dalam berjihad ya, maka Utsman pun datang dengan membawa 1000 dinar emas. Nah, dinar itu 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? 1 dinar itu dikatakan apa namanya 4 ya 0,25 gram 1 dinar kali 1000 berapa? Berapa kilo itu? 4 kiloan ya, ya kan? Benar gak? 1000 dinar uang emas itu dia bawa kepada Rasulullah, kemudian diberikan di pangkuan Rasulullah ya, ketika Nabi apa namanya mengajukan untuk sedekah ya, untuk apa namanya mempersiapkan para pasukan untuk berperang karena mereka tidak punya apa namanya persenjataan gitu ya, alat perang gitu ya, maka beliau pun menginfakkannya. Apa kata Nabi kepada para Madar Ibnu Affan ma'amila madaliyum, tidak akan mencelakakan membidoroti Ibnu Affan dari semenjak hari ini, kata Nabi kepada Ibnu Affan. Beliau ketika juga di apa namanya kata barang siapa yang mau membeli apa nama tempat peternakan kuda ya fulan, Allah akan mengampuninya. Utsman pun membelinya dengan seharga dikatakan 20.000 ya, biasrina alfan Abu Hamzah atau 25.000 dinar, lebih banyak lagi daripada yang pertama ya. Ketika Nabi mengajukan siapa, kata Nabi barang siapa yang memberikan dikatakan membeli sumur ya Raumah, Allah akan memaafkannya. Utsman pun membeli sumur Raumah. Kemudian diwakafkan ke kaum muslimin. Itulah kehebatan Utsman bin Affan ya. Nabi juga dikatakan apa namanya? Ya, ada yang sahih, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tanah, ya, ingin saya buat rumah. Tetapi di sebelahnya itu dengan ada sebatang kurma milik orang lain. Tolong dikatakan mintakan kepada dia agar memberikan kepada, akan ditebang, akan saya buat tembok rumah. Kata Nabi SAW. Nabi datang kepada orang tersebut. Apa kata Nabi kepada orang tersebut? Atiha iyahu binahlatin fil jannah. Berikan kurma itu biar ditebang. Nanti akan dibuat rumah tanahnya itu. Karena nempel ke tanah dia gitu ya. Berikan kata Nabi kepada dia. Namun dia kata Nabi, aku diganti dengan pohon di surga, kata Nabi. Namun orang tadi tidak mau, fa'aba, tidak memberikan, dikatakan apa namanya batang tersebut, ya, kekeh, ya. Maka datanglah Abu Dahdah, ya, faqala bi'ani nahlataka bihaiti, ya, jualah satu batang kurmamu itu, ya, kepadaku dengan kebun kurma, bukan satu batang, dengan kebun kurma. Jadi kata Abu Dahdah kepada orang tadi, ya, jualah satu batang kurmamu itu kepadaku dengan kebun kurmaku. Maka dia pun mau. Ya. Mau ya. Jadi satu kurma, batang kurma dibeli dengan kebun kurma. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tadi mendengar kata Rasulullah, barang siapa yang apa namanya berikan potong kurma itu yang satu batang ini kepada si fulan yang akan buat rumah tersebut diganti dengan kebun kurma di surga. Dengan potong satu kurma di surga. Dia enggan kan, tidak memberikannya. Maka datanglah Abu Dahdah kepada dia, berikan jualahlah potong batang kurma itu kepada aku dengan kebun kurma. Aku dia pun melakukan. Setelah itu dikatakan apa datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, batang kurma tadi udah saya beli dengan kebun kurma saya. Berikan dia kepada fulan yang akan membuat rumah tersebut. Kata Nabi, kata orang pada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi pun mengatakan, kam min ghad'adkin roha li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak kata Nabi, ya, tangkai-tangkai kurma milik Abu Dahdah di surga. Berkali-kali betul demikian. Kemudian Abu Dahdah pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, ya Umma Dahdah,
keluarlah kamu dari kebun kurma ini karena aku telah menjualnya dengan satu pohon kurma di surga. Kata istrinya kepada istrinya, ya. Ya Mudahdah, ya, keluar dari kebun kurma ini, ya, karena aku telah menjualnya dengan satu batang kurma di surga. Faqalat rabhul bay, maka dia pun berkata, ini jual beli yang sangat menguntungkan. Itulah kehebatannya sahabat, ya. Jadi ketika ada orang yang tidak mau pada surga ininya, maka lama tidak hanya dikatakan kebun satu batang kurma di surga, berarti dia masuk surga, ya kan? Masa ada pengorbanan tidak mungkin? Maka dia di zaman surga itu, namun tidak paham dia itu, sehingga dia tidak mau menjualnya, ya. Itulah diantara dikatakan apa namanya sahabat Rasulullah dalam kebaikan, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Kita akhiri subhanahu wa ta'ala.